Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila merupakan fondasi, sumber hukum dan pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintah serta kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukan hukum Pancasila tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat yang menjadikan nomor dasar yang tidak dapat diubah. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap undang-undang atau kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Makna Pancasila, segala aspek kehidupan ketatanegaraan mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial budaya harus berlandaskan pada 5 sila Pancasila. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat hubungan yang bersifat formal dan material. Hubungan formal, Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma hukum positif karena tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 adalah penjabaran terperinci dari Pancasila. Hubungan material, materi dan muatan ada dalam Undang-Undang 1945. Pada hakikatnya adalah penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Intisari Pancasila adalah roh atau semangatnya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah wadah atau bentuk hukumnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Jika pembukaan Undang-Undang Pancasila 1945 diubah, maka secara material dasar negara Indonesia pun akan hilang. Dan yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Pedoman perilaku, Pancasila menjadi kompas moral dalam etika pergaulan sehari-hari. Pemecah masalah, menjadi kerangka acuan untuk menyelesaikan konflik atau persoalan sosial yang muncul di dalam masyarakat. Ciri khas, menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain, misalnya nilai gotong royong dan ketuhanan. Dan keempat adalah internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa. Internalisasi adalah proses penghayatan dan mendalaminya nilai-nilai ke dalam jiwa agar tercermin dalam tindakan. Bagi mahasiswa, hal ini krusial sebagai agent of change. Sila pertama yaitu ketuhanan adalah menghargai perbedaan agama di kampus dan menjaga integritas akademik sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan. Sila kedua yaitu kemanusiaan, yaitu mengembangkan sikap antitesis terhadap perundungan atau bullying, diskriminasi, dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau organisasi mahasiswa tertentu. Sila keempat, kerakyatan, yaitu mengedepankan musyawarah mufakat dalam organisasi dan menghargai pendapat orang lain saat diskusi di kelas. Sila kelima yaitu adalah keadilan, bersikap objektif, tidak plagiat, dan peduli terhadap isu-isu ketidakadilan sosial di masyarakat.
Yang kelima, analisis implementasi nilai Pancasila dewasa. Ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, implementasi Pancasila menghadapi tantangan sekaligus peluang. Sisi positif, demokrasi yang hidup, kebebasan berpendapat, dan berpartisipasi politik masyarakat semakin tinggi. Solidaritas sosial, munculnya gerakan kerelawanan digital dan bantuan sosial saat bencana. Sisi negatif atau tantangan, polarisasi, munculnya politik identitas yang sering mengancam persatuan. Korupsi, masih maraknya praktik korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai keadilan sila kelima. Selanjutnya ada radikalisme dan intoleransi. Adanya pemahaman ekstrim yang mengabaikan nilai ketuhanan yang berkebudayaan yang ada pada sila pertama. Kesimpulannya adalah Pancasila saat ini seringkali hanya dipahami secara seremonial atau hafalan. Namun, praktiknya masih sering terdistorsi oleh kepentingan pragmatis. Diperlukan revitalisasi agar Pancasila kembali menjadi etika publik yang nyata dalam tindakan, bukan sekedar jargon politik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.